Salam akhir pekan untuk kita saudara terkasih. Pada hari ini kita akan mengakhiri satu pekan yang sudah kita jalani. Dan mari kita diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Keluaran 20 ayat 3. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, ulang adong diho de batana asing di jolok. Dalam bahasa Indonesia, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka akan menuju ke tanah Kanaan. Dan pada saat itu mereka berada di padang gurun. Oleh karena itu, Allah mau mempersiapkan bangsa itu sebagai bangsa yang khusus di hadapan Allah. Bangsa yang menjadi memperlihatkan Allah dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, ketika Allah berencana demikian, Allah memberikan titah yang 10. Dari titah ke-10 itu ada sesuatu ungkapan bagi umat itu, yaitu mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Saudara, bagaimana bisa terjadi demikian? Karena memang mereka akan masuk dari daerah perbudakan, kemudian memasuki tanah Kanaan, di mana diantaranya mereka hidup di padang gurun. Artinya akan ada adaptasi. Adaptasi itu bukan hanya sebuah adaptasi tradisi atau adaptasi cuaca atau adaptasi yang lain, tapi juga termasuk kepada adaptasi kepercayaan, di mana mereka sudah melihat bagaimana Allah orang Mesir, yaitu Allah perang, di mana ada di sana kekuatan-kekuatan yang dipercayai mampu untuk mengalahkan musuh-musuh yang menyerang mereka. Mari kita ingat bagaimana Firaun menantang kepada Musa dengan memanggil para ahli-ahli sihirnya. Demikian, kemudian mereka masuk kepada padang gurun. Di padang gurun mereka berjumpa dengan berbagai hal dan situasi, di mana kita ingat ketika Musa masih mengambil ataupun menghadap Allah untuk mengambil loh, yaitu tentang 10 titah itu, mereka sudah membuat patung emas yang untuk mereka sembah. Dan ketika mereka nanti masuk di Kanaan, mereka akan berjumpa dengan Allah-Allah Mesopotamia, yaitu Allah-Allah kesuburan. Karena memang di sana sudah hidup dengan pertanian. Sehingga Allah mau mengatakan kepada umat itu pada saat itu, agar mereka jangan membuat Allah lain, jangan menyerahkan dirinya kepada Allah lain. Dengan demikian, Allah mau menginginkan umat itu adalah sepenuhnya menjadi milik Allah. Allah mau menginginkan bahwa umat itu sepenuhnya adalah milik Allah, bukan menyerahkan dirinya kepada ilah-ilah yang lain. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam perjalanan spiritualitas kita, dalam perjalanan iman kita, sering juga terjadi hal yang demikian, di mana kita menyerahkan diri kita kepada Allah lain tanpa kita sadari, yaitu ketergantungan kita, baik itu kepada benda, baik itu kepada materi, baik itu kepada jabatan, atau kepada hal-hal yang kita anggap menakutkan. Maka kita menjadi menyerah kepadanya, dan kita menomorsatukan itu daripada Allah. Ketika demikian, maka Allah akan menjadi cemburu, dan kita adalah menjadi orang yang tidak layak di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, jangan menyerahkan diri kepada Allah lain. Biarlah engkau sepenuhnya menyerahkan dirimu kepada Allah yang mencipta langit dan bumi itu. Ketika ada godaan dari Allah-Allah lain, dari orang-orang lain di sekitarmu, biarlah engkau tetap fokus kepada kehendak Allah. Biarlah engkau fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dan membebaskan engkau. Jangan terkontaminasi dengan apapun, meskipun ada godaan, ada panggilan, atau ada hal-hal yang lain menjadikan kita untuk mengingkari Allah. Biarlah kita menjadi tetap menyerahkan diri dan berserah, fokus kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kita agar kita
menjadikan Allah satu-satunya sebagai Allah dalam hidup kita, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjadi kita sembah, kita patuhi, dan kita ikuti. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami agar kami menyembah Tuhan Allah dan tidak ada Allah lain dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.